Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Nida Aryani dengan NIM M07161023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Generalized Spacetime Autoregressive atau GESTAR pada data nilai tukar petani di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, Dr. RR Sri Sulistijawati Handajani MSI, Dr. Etik Zukrona MSI. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji saya, Dr. Sugianto MSI, Dr. Hasi Pratiwi SSI MSI. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang memiliki karakteristik yang unik dan kontribusi yang besar bagi Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Karena sektor pertanian telah menjadi penyumbang tertinggi terhadap PDRB di Pulau Sumatera. Menurut data Bappenas tahun 2012, peranan sektor pertanian Pulau Sumatera sebesar 22,27%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa dan Bali yang sebesar 6,61% dan Pulau Kalimantan sebesar 11,61%. Hal ini juga mempengaruhi sektor pertanian yang ada di provinsi di Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Menurut BPS tahun 2016, sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dibandingkan sektor lain, yaitu sebesar 24,84% terhadap PDRB di Sumatera Barat. Untuk Provinsi Jambi, sektor pertanian telah menyumbang sebesar 17,47% dan 59,95% terhadap tenaga kerja yang ada di Provinsi Jambi yang bekerja di sektor pertanian. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 37,03% dan menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai penyumbang tertinggi di Pulau Sumatera. Karena sektor pertanian sangat berpengaruh di ketiga provinsi dan mempengaruhi PDRB, maka kesejahteraan petani juga harus diperhatikan, supaya para petani tidak memilih untuk beralih pekerjaan ke bidang lain. Salah satu cara untuk melihat kesejahteraan petani yaitu dengan menggunakan nilai tukar petani. Menurut BPS tahun 2018, nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang dibayar oleh petani dan indeks harga yang diterima oleh petani, di mana nilai tukar petani dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah usaha tani, tenaga kerja, luas area lahan, produksi tanam pangan, kebutuhan pangan dan non-pangan yang menyebabkan ketergantungan antar kota. Selain itu, pergerakan nilai tukar petani juga memiliki keterkaitan pada waktu sebelumnya. Maka salah satu cara untuk menghitung nilai tukar petani dan meramalkan nilai tukar petani yaitu menggunakan metode Generalized Spacetime Autoregressive, di mana model GESTAR itu merupakan salah satu metode peramalan untuk menyelesaikan data lokasi dan waktu dan merupakan pengembangan model STAR. Model STAR adalah model ruang waktu yang diperkenalkan oleh Previer dan Deutsch pada tahun 1980. Pada tahun 2002, Borovkova et al. Menyempurnakan model STAR menjadi model GESTAR yang memiliki karakteristik yang berbeda. Maka pada penelitian ini juga menggunakan model GESTAR dalam meramalkan data nilai tukar petani yang memiliki unsur dependensi waktu dan lokasi. Selanjutnya, berikut merupakan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan model GESTAR menggunakan pembobot normalisasi korelasi silang dan inverse jarak pada data nilai tukar petani di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Selanjutnya, bagaimana model GESTAR terbaik berdasarkan pembobot yang digunakan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ialah menerapkan model GESTAR menggunakan dua pembobot pada ketiga provinsi. Kemudian menentukan model GESTAR terbaik berdasarkan pembobot yang digunakan. Manfaat dari penelitian ini ialah penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang pengetahuan model ruang waktu GESTAR dengan pembobot normalisasi korelasi silang dan inverse jarak. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, pada tahun 1980, Previer dan Deutsch memperkenalkan model STAR yaitu model ruang waktu. Kemudian pada tahun 2002, Borovkova et al. Menyempurnakan model STAR menjadi model GESTAR. Pada tahun 2007, Suartano dan Woodscoe
membandingkan model VAR dan STAR pada produksi teh di Jawa Barat dan menyimpulkan bahwa model VAR memiliki tingkat akurasi lebih baik. Kemudian pada tahun 2016, Mansur menggunakan model SJ STAR pada peramalan produksi padi di Kabupaten Demak, Boyolali, dan Grobogan dan memiliki nilai RMSE yaitu sebesar 33.512. Selanjutnya, pada tahun 2018, Freddy Sipayung menggunakan model J-Star untuk meramalkan harga cabai merah keriting di Provinsi Jawa Tengah dan didapatkan model J-Star terbaik yaitu J-Star 11I1 menggunakan bobot seragam dan memiliki MAPE sebesar 25,70%. Selanjutnya, berikut merupakan landasan teori. Yang pertama, nilai tukar petani. Menurut BPS tahun 2018, nilai tukar petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya, korelasi antar lokasi. Menurut Carlina DKK tahun 2014, dalam mengidentifikasi adanya efek spasial antar lokasi, maka perlu dilihat nilai korelasinya. Suatu model yang nilai korelasinya itu besar dari 0,6, maka tingkat hubungan antar lokasi tersebut kuat. Selanjutnya yaitu uji heterogenitas spasial menggunakan indeks Gini dengan H0 seperti berikut, kemudian rumus J seperti berikut. Selanjutnya yaitu runtun waktu multivariat. Menurut W tahun 2006, serangkaian data yang terdiri dari beberapa variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat secara berurutan menurut waktu kejadiannya dengan interval waktu yang sama merupakan runtun waktu multivariat. Selanjutnya, uji augmented decay Fuller, di mana uji ini digunakan untuk melihat data stasioner atau tidak dengan statistik uji seperti berikut. Selanjutnya, model vektor autoregresif atau VAR. Menurut W tahun 2006, secara umum model VAR-P dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, model Generalized Spacetime Autoregressive atau J-STAR. Menurut Woodsco et al. Pada tahun 2010, secara umum model J-STAR dapat dinyatakan seperti berikut. Selanjutnya, matriks pembobot normalisasi korelasi silang. Nilai taksiran dari korelasi silang pada sampel dapat dihitung dengan persamaan seperti berikut. Dan ini merupakan rumus pembobot normalisasi korelasi silang. Selanjutnya, pembobot inverse jarak. Menurut Faiza dan Setiawan pada tahun 2013, perhitungan pembobot inverse jarak seperti berikut. Selanjutnya, identifikasi model J-STAR. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan orde J-STAR yaitu menggunakan metode AIC yang dapat dituliskan seperti berikut. Selanjutnya, pendugaan parameter model J-STAR. Pada penelitian kali ini, pendugaan parameter model J-STAR menggunakan metode kuadrat terkecil dan didapatkan hasil akhirnya seperti berikut. Selanjutnya, pengujian signifikasi parameter. Dengan H0 pengujian signifikasi parameter seperti berikut dan statistik uji seperti berikut. Selanjutnya, uji non-autokorelasi seperti berikut dan statistik uji seperti berikut. Kemudian, hipotesis 0 ditolak apabila nilai Q yang besar dari Q2 K atau nilai probabilitas kurang dari alfa. Selanjutnya, uji normalitas. Pada penelitian kali ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian, statistik ujinya sebagai berikut. Selanjutnya, validasi model J-STAR. Untuk memvalidasi model J-STAR terbaik, maka menggunakan RMSE, yaitu akar dari MSE dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Sektor pertanian memiliki peranan yang besar terhadap perkembangan produk domestik bruto karena pengaruhnya sebagai sektor andalan yang dapat meningkatkan PDRB di Pulau Sumatera. Maka, sektor pertanian sangat perlu diperhatikan. Selain itu, kesejahteraan petani juga harus diperhatikan. Salah satu indikator yang dianggap penting untuk mengetahui tingkat rendahnya kesejahteraan petani dapat dilihat melalui nilai tukar petani, di mana nilai tukar petani memiliki dua keterkaitan, yaitu pada waktu sebelumnya dan ketergantungan antar kota dalam memenuhi kebutuhan.
Model J-star dibangun dari model STAR dengan asumsi model J-star yaitu kestasioneran data dan kestasioneran model VAR yang digunakan dalam kestasioneran model J-star. Kemudian, pembobot dalam model J-star yang digunakan pada penelitian ini yaitu bobot normalisasi korelasi silang dan inverse jarak antar lokasi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu data yang digunakan oleh peneliti yaitu data nilai tukar petani yang diperoleh dari web bps.go.id. Kemudian periode waktu yang diteliti yaitu dari bulan Januari tahun 2011 hingga bulan Desember tahun 2018. Lokasi penelitian yaitu ada 3 lokasi. Yang pertama Bengkulu yang disimbolkan dengan ZA, dan Provinsi Sumatera Barat yang disimbolkan dengan ZB, dan Provinsi Jambi yang disimbolkan dengan ZC. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan data. Selanjutnya, menghitung korelasi antar lokasi. Yang ketiga ialah menghitung uji heterogenitas lokasi dengan menggunakan indeks Gini. Yang keempat, melihat kestasioneran data. Selanjutnya, menentukan orde VAR-P. Kemudian, menghitung pembobot normalisasi korelasi silang. Kemudian, menghitung pembobot inverse jarak. Selanjutnya, menghitung parameter model J-star. Kemudian, menguji signifikasi parameter model J-star. Selanjutnya, maka model J-star akan terbentuk. Setelah terbentuknya model J-star, maka kita melakukan uji kenormalan residu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan melakukan uji non-autokorelasi residu dengan menggunakan uji Lijung-Box. Selanjutnya, menghitung nilai RMSE model J-star untuk validasi model. Selanjutnya, menentukan model J-star terbaik berdasarkan RMSE terkecil. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Data nilai tukar petani yang digunakan pada penelitian ini yaitu 84 data dengan variabel seperti berikut. Ada Bengkulu yang memiliki rata-rata 97,541, kemudian Sumatera Barat yang memiliki rata-rata 101,31, kemudian ada Provinsi Jambi yang memiliki rata-rata 100,02. Berikut merupakan nilai korelasi antar lokasi. Dapat dilihat bahwa nilai korelasi ini sudah besar dari 0,6, maka hubungan antar lokasi tersebut kuat. Selanjutnya, untuk menguji heterogenitas lokasi menggunakan indeks Gini dan didapatkan nilai G seperti berikut. Yang dapat disimpulkan bahwa lokasi heterogen dan dapat menggunakan model J-star. Selanjutnya, berikut merupakan kestasioneran data nilai tukar petani di ketiga provinsi. Berikut plot data dari ketiga provinsi. Dapat dilihat berdasarkan p-value ini, nilai p-value, maka dapat dilihat bahwa data belum stasioner. Selanjutnya, setelah data belum stasioner, maka distasionerkan dengan cara differencing dan didapatkan plot data masing-masing provinsi yaitu seperti berikut. Dengan nilai p-value sudah kecil dari 0,05 atau sudah kecil dari alfa 0,05, maka data dapat dikatakan stasioner. Setelah kita melihat kestasioneran data, maka kita menentukan orde autoregresif model J-star yang didapatkan dari orde autoregresif model VAR yang dibantu dengan software R dan didapatkan lag terkecil yaitu pada lag pertama dengan nilai AIC yaitu min 1,9529375, di mana orde model VAR itu menjadi VAR 1. Selanjutnya, model J-star memiliki orde spasial 1, karena orde spasial tinggi sulit untuk diinterpretasikan. Dan dengan orde autoregresif 1 yang didapatkan dari orde autoregresif model VAR serta differencing orde 1, maka model J-star yang terbentuk adalah model J-star 11I1. Selanjutnya, berikut merupakan konstruksi model J-star yang digunakan setelah kita mendapatkan masing-masing pembobot, yaitu pembobot normalisasi korelasi silang dan inverse jarak. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan pembobot normalisasi korelasi silang dan berikut merupakan estimasi parameter dari pembobot normalisasi korelasi silang.
Selanjutnya, maka kita akan memperoleh model J-star berdasarkan pembobot normalisasi korelasi silang seperti berikut. Selanjutnya yaitu menghitung pembobot inverse jarak dengan menggunakan jarak sebenarnya dari peta dan didapatkan hasil seperti berikut. Berikut merupakan estimasi parameter dari pembobot inverse jarak. Maka setelah kita menghitung estimasi parameter dan menghitung pembobot, dapat memodelkan model J-star seperti berikut berdasarkan pembobot inverse jarak. Selanjutnya, memilih model J-star terbaik. Dalam memilih model J-star terbaik, ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan, seperti asumsi normalitas dan asumsi non-autokorelasi. Di mana untuk pembobot normalisasi korelasi silang dapat diketahui bahwa sudah normal dan tidak terdapat autokorelasi dengan nilai RMSE 1,097775. Kemudian untuk pembobot inverse jarak juga dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi asumsi normalitas dan tidak terdapat autokorelasi dengan nilai RMSE yaitu sebesar 1,1469. Dalam memilih model J-star terbaik yaitu dengan melihat RMSE terkecil, maka model J-star yang digunakan yaitu model J-star 11 dengan menggunakan pembobot normalisasi korelasi silang karena memiliki nilai RMSE yang terkecil dan kedua asumsi sudah dipenuhi. Selanjutnya, berikut merupakan perbandingan data asli dan data peramalan untuk setiap provinsi pada tahun 2018. Selanjutnya, berikut peramalan nilai tukar petani untuk tahun 2019. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yang pertama yaitu model J-star yang diperoleh dengan menggunakan pembobot normalisasi korelasi silang untuk memodelkan data nilai tukar petani di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi adalah J-star 11I1 dengan persamaan seperti berikut. Selanjutnya, model J-star yang diperoleh dengan pembobot inverse jarak pada ketiga provinsi adalah J-star 11I1 dengan persamaan seperti berikut. Kemudian, peramalan model J-star 11I1 terbaik menggunakan bobot normalisasi korelasi silang karena memiliki nilai RMSE kecil dan memenuhi uji asumsi normalitas dan non-autokorelasi. Selanjutnya, berikut merupakan saran dari peneliti. Nilai tukar petani pada suatu daerah perlu diperhatikan karena dapat membantu kenaikan PDRB yang dapat membantu pemerintah dalam hal perekonomian sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang baik untuk kedepannya. Bagi para pembaca yang tertarik pada topik ini dapat mengembangkan model J-star dengan menggunakan pembobot lainnya seperti bobot seragam dan bobot biner. Selanjutnya berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.